Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ta'allum, keutamaan belajar ilmu. Ammal ayat faqauluhu ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kelebihan belajar ilmu, firman Allah, kenapa tidak berangkat dari tiap-tiap kelompok dari mereka itu satu golongan, agar mereka mempaham pada agama. Ini di zaman Nabi itu ada jihad, berperang melawan orang-orang kafir. Nah, sahabat ini mendengar bagaimana besarnya pahala jihad itu, semua sahabat itu hendak ikut berperang. Nah, sahabat itu semuanya hendak ikut berperang karena mendengar kelebihan orang jihad fi sabilillah. Allah mencegah demikian. Ujar Tuhan, jangan semuaan ikut jihad, tapi hendaknya ada tinggal beberapa orang beserta Nabi, yang mana orang-orang ini belajar agama dengan Nabi. Nah, supaya orang-orang yang jihad itu pulang, nah mereka ada kawan-kawan mereka yang tinggal bersama Nabi memperdalam ilmu agama. Nah, jadi ini ayat berlaku untuk itu kejadiannya, tapi dipakaikan ayat ini secara umum, secara menyeluruh. Arti menyeluruh itu andai kata di kampung kita, nah, di desa kita, jangan semuaan orang desa itu bekerja. Jangan semuaan orang desa itu jadi pengusaha, jadi petani. Tapi hendaknya ada sekelompok kecil orang-orang desa itu yang belajar agama. Nah, sehingga mereka itulah yang akan mengarahkan agama di desa itu. Nah, kalau habis semuaan berusaha, siap lagi tinggal di kampung yang menuntut ilmu agama. Nah, ini diamalkan oleh orang-orang tua kita dahulu, termasuk di hulu Sungai Tengah nih. Lu ada orang daerah sana, orang kampung nih, nah, baadaan duit. Nah, diberangkatkan siapa di kampung itu yang pintar orangnya, diberangkatkan ke Mesir sekolah. Diungkusi orang kampung nih, baadaan mengungkusi. Nah, 5-6 tahun, 7 tahun di Mesir, balik ke kampung, nah jadi pelita di kampung itu. Jadi tuan guru di kampung itu. Nah, ini maksudnya firman Allah itu, jangan semua berdagang, kampung kosong, mana orangnya pahumaan semuaan. Hendaknya ada tinggal di kampung sekelompok kecil orang-orang yang memperdalam agama. Wa qauluhu azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui tentang masalah-masalah agama ini. Masalah agama itu jangan diukur dengan akal. Karena akal ini tunduk dengan wahyu Allah. Jadi jangan berbisa-bisa seorang urusan hukum Allah itu. Jangan akal. Bila akal cocok berarti bujur, bila akal menolak berarti kada bujur. Nah, jangan dibanding dengan akal. Ini Islam adalah agama wahyu, bukan agama akal. Banyak ajaran-ajaran Islam yang kada masuk akal. Nah, kalau kita hanya mengandalkan akal, kita akan ingkar dengan Islam itu. Makanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tidak mengetahui disuruh bertanya, disuruh bertakun. Jangan diakalani seorang. Ada ngerusak barang, akalannya aja seorang, ada apa-apa. Atau hukum-hukum duniawi, masalah-masalah duniawi.
Nah, pikirakan diakalani seorang. Nah, itu disuruh. Tapi kalau untuk hukum Allah, ini ada wahyu. Nah, jangan mengakali seorang. Pas'alu ahla dzikir, betakun lawan yang tahu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Wa ammal akhbar, adapun hadis-hadis yang menunjukkan tentang kelebihan belajar ilmu agama itu, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani suatu jalan yang menuntut dia pada jalan itu ilmu, Allah jalankan dengan dia jalan menuju surganya Allah, menuju surga Allah. Jadi orang menuntut ilmu itu kemana menujunya nih? Itu sebenarnya Allah jalankan dia menuju kepada surga Allah. Nah, andai kata di perjalanan itu dia habis umur, dia masuk min ahlil jannah, orang surga. Karena orang yang berjalan menuju tempat ilmu agama itu dia adalah berada di jalan surga. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la anta kedua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Rasulullah bersabda, sungguh bahwa kamu pergi maka belajar satu bab dari ilmu, itu lebih baik, itu lebih besar pahalanya dari engkau sembahyang sunat 100 rakaat. 100 rakaat. Sembahyang di rumah 100 rakaat. Lawan kita tulak mendatangi orang berilmu, kita belajar satu bab. Nah, pahalanya itu lebih besar dari sembahyang sunat 100 rakaat tadi. Apalagi belajarnya 2-3 bab. Ini sabab aja belajarnya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.